Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aksanul Mar'ah, NIM 1057211033320, kelas manajemen 20A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang mengenai perkembangan ilmu manajemen, di mana perkembangan ilmu manajemen di sini memiliki sejarah ilmu manajemen, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain-lain. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Pionir ilmu manajemen modern. Di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan. Yang pertama, Robert Owen yang mengemukakan bahwa perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Dan menurut Charles Babbage mengemukakan bahwa pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Nah, di sini selanjutnya terdapat tiga kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama itu perspektif manajemen klasik, di mana perspektif manajemen klasik di sini terdapat kelompok manajemen ilmiah atau scientific yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor, yang terdapat 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Yang pertama, merumuskan pendapatan dalam setiap jenis pekerja untuk menggantikan pendapatan yang lama dan yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Yang keempat, melanjutkan langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan menurut Frank Gilbert dan Lillian Gilbert mengemukakan bahwa dalam efisiensi dalam produksi, psikologis industri, dan manajemen sumber daya manusia. Menurut Henry L. Gann, terdapat 4 gagasan peningkatan manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Dan menurut Henrington Emerson, ia menjelaskan tentang prinsip Emerson, efisiensi Emerson, di mana kelompok perspektif manajemen klasik terdapat juga perspektif manajemen administrasi. Menurut Henry Fayol, terdapat 14 prinsip Fayol dalam manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan pemerintah. Yang kelima, kesatuan pengarah. Dan keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, balas jasa. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang atau scalar system. Yang ke-10, order. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas staf dalam organisasi. Yang ke-13, inisiatif. Yang ke-14, esprit de corps atau semangat korps. Kelompok pemikiran yang kedua, perspektif manajemen perilaku, di mana para ahli menurut Hugo Munzberg mengemukakan bahwa pentingnya pemahaman psikologis, khususnya motivasi para kerja. 2. Studi Hawthorne, terdapat 2 teori. Teori perhatian, pekerjaan akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Yang kedua, teori penerimaan sosial, menurut pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Yang ketiga, teori relasi manusia, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori X dan Y dari Douglas M.C. Gregor. Teori kontemporer, di mana teori kontemporer di sini perhatian para perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya, dan melahirkan konsentrasi ilmu perilaku. Dan di mana kelompok
Pemikiran yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif, di mana terdapat dua kelompok di sini. Yang pertama, kelompok manajemen sains, di mana pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, kasus Bank England, dan peramalan atas volume penjualan dan sebagainya. Dan kelompok yang kedua, kelompok manajemen operasi, di mana lanjutan dari kelompok manajemen sains di sini yaitu adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi dan dikenalnya pendekatan analisa break-even, Ewing teori, dan lain-lain. Baik, itulah tadi pemaparan materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa ma yasturun fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.